percaya diri atau enggak itu kan di sini ya masalahnya. Kadang-kadang kita nggak percaya diri karena kita berpikir skill aku dibandingin Danang pasti pinteran Danang. Mending Danang aja deh yang ngomong, aku nggak usah ngomong. Itu kan semua adalah keterampilan mental. Jadi sebenarnya ya dilatih lagi transferable skills bagian sosial dan mentalnya supaya kalau kognitifnya bagus kita punya keberanian untuk menampilkannya dan terbiasa juga untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Tapi misalnya jadi researcher, jadi peneliti kan lumayan spesialis ya, nggak ganti-ganti. Tapi kan sepanjang berkembangnya zaman, keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja juga berkembang. Maka si transferable skills-nya kepake. Mau jadi generalis juga sama, lintas profesi kan kepake. Jadi apakah lebih penting menjadi generalis atau lebih penting jadi spesialis? Terserah. Yang penting transferable skills-nya bagus sehingga ketika tiba-tiba ada kebutuhan berpindah sektor, seperti aku sekarang berpindah sektor ya dari researcher gitu ya, spesifik banget, spesialis, sekarang jadi pengusaha gitu. Deng-deng. Jauh banget, itu keterampilan transferable-nya masih terpakai. Oh, oke. Jadi intinya menjadi generalis atau spesialis, jadi dari kakak anonimus tadi ya, itu sebetulnya pilihan hidup. Silakan teman saya semua ya, ada yang mau jadi spesialis, misalnya jadi software developer, fokus aja ke situ, ada silakan. Atau mungkin mau menjadi product manager yang lebih generalis, itu silakan. Tapi yang terpenting adalah transferable skills-nya tadi ya, skill-skill yang menjadi fondasinya ya untuk terus beradaptasi ya Kak Rasi ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Kak Celi Amelia. Izin bertanya Kak, semisal kita sudah menerapkan transferable skills, tapi disyarat dibutuhkan pengalaman kerja 1 tahun atau beberapa tahun, apakah memungkinkan bisa kerja? Berarti ini konteksnya mungkin begini ya Kak Rasi, kayak sudah melatih transferable skills, tapi belum cukup pengalaman kerja. Nah kalau itu gimana pendapat Kak Rasi dengan situasi itu? Ini pertanyaan yang bagus, karena aku juga baru jadi berpikir sendiri ya, jangan sampai teman Nesha gara-gara ikut acara talk show hari ini lalu tahu bahwa transferable skills itu penting. Dan iya, itu penting banget. Lalu teman-teman seolah-olah nggak perlu mempelajari keterampilan yang sekarang butuhkan. Karena sebenarnya transferable skills itu modal. Modal supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman bisa belajar keterampilan yang misalnya didapatkan di tempat kerja. Jadi kalau misalnya gara-gara belajar transferable skills, kan aku logikanya udah cerdas nih gitu ya. Aku nggak perlu belajar yang lain. Aku nggak perlu belajar yang lain. Aku nggak butuh pengalaman. Nggak juga guys. Karena transferable skills ini bekal supaya teman-teman bisa belajar dari pengalaman lebih optimal. Supaya teman-teman bisa berpindah skills atau belajar skill baru, skill pekerjaan. Karena tetap butuh dong. Kalau mau jadi, misalnya nih mau jadi tim produksi kayak hari ini gitu. Butuh nggak misalnya ilmu tentang perfilman? Kan butuh, tapi apakah butuh kuliah perfilman? Mungkin iya, mungkin tidak, karena ada transferable skills yang membuat kita bisa ngulik caranya bikin film, contohnya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah kalau saya sudah punya transferable skills, tapi terus dibutuhkan pengalaman kerja 1 atau beberapa tahun, bisa bekerja apa enggak? Ya transferable skills-nya juga perlu dipraktekkan ke dalam sebuah situasi yang namanya pengalaman. Karena skill aja kalau nggak pernah dipraktekkan juga nggak keasah, namanya juga skill. Skill kan didapatkan dari apa tadi? Pengalaman. Iya. Dia harus mengalami ya. Jadi harus mengalami. Tapi kalau misalnya saya mau ngelamar kerja tapi saya nggak punya pengalaman kerja. Kalau semua syarat pengalaman kerja mengharuskan saya punya pengalaman kerja, terus gimana gitu kan? Nah, ini yang teman-teman harus pintar-pintar. Ada yang namanya magang. Iya. Itu juga pengalaman kerja. Ada yang namanya kerja volunteer. Kalau misalnya, kalau dulu berorganisasi mungkin, tapi sekarang misalnya kerja volunteer atau jadi sukarelawan. Itu juga pengalaman juga yang teman-teman bisa ceritakan sebagai sebuah konteks bekerja dengan rekruternya nanti, dengan pewawancaranya nanti, dan jelaskan apa transferable skills yang dipelajari pada saat teman-teman jadi relawan, magang, dan sebagainya yang bisa dibawa sehingga teman-teman bisa mengerjakan pekerjaan di profesi yang baru ini dengan baik. Oh, oke. Mungkin juga kalau beberapa diskusi di sosial media bilang, yang penting itu mindset, gitu kan. Nah, sebenarnya mindset penting, tapi ya kalau tidak punya technical skill-nya juga, ya gimana? Maksudnya jadi hanya karena transferable skills itu ini penting nggak teman-teman semua ya? Hanya karena transferable skills itu penting, bukan berarti skill yang lain tidak penting. Yes. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi harus juga punya technical skill-nya, skill teknis tadi. Kalau misalnya mau jadi HR berarti harus bisa
kemampuan yang berkaitan sama HR, Betul. keselamatannya pun juga dibutuhkan ya teman saya semua ya. Oke, mungkin kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya dari kakak Anonymous. Bagaimana mengukur efektivitas transferable skills dalam menghadapi krisis? Apa indikator kesiapan menghadapi ketidakpastian kerja? Oh, berarti ini Wah. efektivitas ketika kalau bisa lagi krisis nih. Dari mana sih kita bisa tahu kalau transferable skills kita tuh sudah efektif atau belum berarti? Itu gimana tuh, Kak? Ini pertanyaan agak susah dijawab Iya. ya. Karena Menarik ya pertanyaannya. menarik dan agak susah dijawab. Untuk kebutuhan apa dulu nih mengukur efektivitasnya? Untuk kebutuhan diri sendiri apa untuk kebutuhan negara kita tahu seberapa agile gitu ya, apa namanya, apa istilahnya, angkatan kerja kita. Kalau untuk kebutuhan diri sendiri, sebenarnya mengukurnya ya dari refleksi sih. Apakah saya sudah cukup cepat mempelajari hal yang baru? Atau cukup mandiri mempelajari hal yang baru? Apakah saya bisa lebih mandiri lagi? Apakah belajar hal baru ini lebih mudah? Contoh, dulu zaman saya masih kuliah saya belajar statistik tuh rumusan. Pakai rumus ngafalin gitu kan. Jadi ujian bagus, nilainya A, kan ngafalin. Bagus ujian. Tapi ketika tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang gak ada rumusnya, saya nggak tahu, saya sangat kesulitan untuk memecahkan situasi tersebut. Akhirnya saya belajar matematika dasar lagi kan. Oh ya. Kembali ke logika aljabar, apa sih persamaan aljabar linear kayak gitu-gitulah. Ternyata habis itu saya bisa belajar misalnya bahkan hal-hal yang dipelajarinya bukan di jurusan kuliah saya. Dulu saya kuliahnya psikologi, terus belajar ekonometri misalnya gitu. Kan nggak pernah belajar. Bisa lebih cepat tuh belajarnya. Nah itu karena transferable skills-nya udah bagus. Jadi mungkin itu refleksi ya, kalau untuk diri sendiri refleksi apakah sudah bisa belajar dengan lebih cepat dan lebih mandiri apa enggak. Tapi kalau untuk melihat apakah angkatan kerja negara kita gitu, Waduh. itu sudah efektif, sudah bagus. Itu ada banyak tes yang dilakukan oleh OECD. Kalau untuk anak SMA ada PISA, teman-teman sering dengar, ada numeracy, literacy, and socio-emotional skills, itu sebenarnya transferable skills. Dan ada PIAAC untuk dewasa. Dulu Jakarta pernah ngambil, tapi udah lama ya, habis itu nggak ngambil lagi 2015 apa kapan gitu. Dan terus hasilnya sebenarnya kurang transferable skill. Nanti teman-teman bisa dengerin podcastnya juga Kasat Mata yang akan ngebahas tentang itu, bahwa sebenarnya sayang sekali sistem pendidikan kita tidak cukup membekali kita dengan transferable skills. Dan itu bukan cuma teman-teman yang ngalamin, saya pun pribadi ngalamin itu dan kesusahan karena itu. Makanya sekarang saya menjadi sangat berapi-api untuk yuk kita bikin program belajar yang gimana orang-orang bisa belajar transferable skills. Oke, betul sekali ya teman-teman saya semua. Jadi kalau mau mengasah transferable skills plus sekaligus juga mendapatkan skill teknisnya, plus juga magang dan didampingin sampai dapat kerja, langsung aja daftar di kursus sampai dapat kerja. Nanti linknya ada ditaruh ya di chat oleh kakak admin. Jadi silakan langsung ngobrol-ngobrol aja ya sama tim Talent Indonesia di chat WhatsApp. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini aku akan membacakan 2 pertanyaan lagi ya teman Indonesia semua. Yang pertama kita akan masuk ke yang sini nih. Jika AI semakin berkembang dan mengambil alih banyak pekerjaan, transferable skills apa yang paling sulit digantikan teknologi? Wow. Berarti mungkin ini kali ya Kak Rasti. Mungkin ini aku coba pitch sedikit ya pertanyaannya. Berarti ke top 3 transferable skills favoritnya Kak Rasti kira-kira. Favorit. Apa yang ibaratnya tuh tadi ini ya, mungkin kita masukin ke konteks ini, tapi kayak yang menurut Kak Rasti itu ini top banget nih, tiga aspek ini. Mungkin tadi ya, mau teknologi seperti apapun juga kita masih bisa tetap beradaptasi dan relevan gitu Kak Rasti. Kalau dulu aku akan bilang emosi, tapi sekarang tuh AI juga makin canggih, makin bisa baca emosi. Betul juga. Udah nggak relevan lagi. Oke, mengerikan juga ya gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin AI itu kan sebenarnya kan is a very kayak bahasa Inggris ini. AI itu kan adalah sebuah machine learning atau apa namanya? Mesin yang belajar tapi canggih banget, sehingga dia banyak data-data dikumpulkan, terus dia cari yang yang banyak pola-pola yang banyak terjadi itu apa, terus dikeluarkan sebagai AI, sebagai misalnya respon atau dalam bentuk visual kayak, dalam bentuk teks kayak, dalam bentuk suara kayak, dalam bentuk apapun. Tapi kan dia melihatnya kan selalu data besar itu trennya atau patternnya seperti apa. Manusia kan berpikirnya nggak kayak gitu. Manusia kan berpikirnya punya empati.
Ya. Manusia kan berpikirnya punya, mungkin trennya seperti itu, tapi di konteks ini kayaknya nggak gitu deh. Mungkin polanya seperti itu, tapi kayaknya maunya nggak kayak gini deh gitu ya. Atau manusia itu juga punya apa ya, rasa humanis sih maksudnya. Kalau ya kan kalau teman-teman sering lihat apa namanya film-film yang tentang apa sih science fiction gitu kan, ketika semua pakai teknologi yang bisa membuat semuanya jadi otomatis kan kesannya semua tuh kece gitu ya. Aku membayangkan ya misalnya AI diajarin bahwa pakai plastik itu dosa misalnya gitu ya. Pakai plastik itu merusak bumi, pakai plastik merusak bumi terus misalnya ya. Lalu AI-nya bentuknya robot, setiap ada plastik ditembak misalnya gitu ya. Kebayangkan? Itu AI akan melakukan itu karena patternnya kan begitu. Jadi dia akan karena apa pengetahuannya adalah plastik itu merusak bumi. Nanti setiap orang pakai bungkus plastik buat cuy ditembakin gitu kan. Itu cara berpikirnya AI. mesin gitu kan, machine learning. Tapi kan cara berpikir manusia nggak kayak gitu. Kalau ada pakai plastik mungkin di edukasi, ada konteks juga. Jadi transferable skills apa yang kira-kira penting? Ya semuanya, berpikir kritisnya, empatinya, sosialnya, dan juga emosi juga, pengontrolan emosi juga itu penting. Malah yang jadi nggak penting karena AI-nya makin canggih adalah tahu banyak hal menjadi nggak terlalu penting. Oh iya, karena semua datanya sudah ada di AI. Udah ada, machine learning lebih pintar. Iya, tinggal kita tahu apa yang kita butuhkan dan kita mencari dari AI itu ya. Oke. Tadi udah berarti kalau gitu ibaratnya transferable skill ini tidak bisa berdiri sendiri ya, memang harus saling melengkapi satu sama lain ya teman-teman semua ya. Oke, gitu ya teman-teman semua. Jadi jangan cuma mengendalikan diri saja yang dipelajari, tapi juga tadi ya cara bernalar, berlogika, bersosialisasi itu pun juga harus dipelajari ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Kakak Anonymous lagi. Bagaimana cara agar kita lebih percaya diri dengan semua skill yang kita miliki karena kita terbiasa menjadi orang introvert dan sulit untuk berefleksi. Oh iya, ini mungkin jadi situasi atau konteks yang menarik juga ya Kak Rasya, karena punya skill, punya kemampuan itu tidak berarti kita otomatis pun bisa menunjukkan itu ke orang lain. Atau bahkan sesimpel ketika wawancara mungkin sulit, nggak tahu juga mungkin apakah bisa menjelaskan atau tidak kan kayak gitu kalau kita tuh punya skill. Nah itu berarti gimana sih caranya agar kita mungkin ya dari pertanyaan Kakak Anonymous ini untuk lebih percaya diri karena sih tadi misalnya di konteks interview, di konteks bekerja itu lebih bisa menunjukkan si transferable skills ini gitu. Sebenarnya jawabannya, jadi lama-lama kayaknya orang sebel ya denger aku. Diulang-ulang lagi karena sebenarnya jawabannya adalah transferable skills-nya lagi yang dikuatkan, yaitu bagian sosial, karena sosial itu kan berkomunikasi, berinteraksi, bernegosiasi, mengekspresikan yang kita punya, dan bagian mental bagaimana sebenarnya kan percaya diri atau enggak itu kan di sini ya masalahnya. Kadang-kadang kita nggak percaya diri karena kita berpikir skill kita dibandingin skill aku dibandingin Danang pasti pinteran Danang. Mending Danang aja deh yang ngomong, aku nggak usah ngomong. Itu kan semua adalah keterampilan mental, ya kan? Jadi sebenarnya ya dilatih lagi transferable skills bagian sosial dan mentalnya supaya kalau kognitifnya bagus atau bahkan yang di puncak gunung es di permukaan skill kita bagus, kita punya keberanian untuk menampilkannya dan terbiasa juga untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Caranya gimana? Ya caranya adalah menjeburkan. Pengalaman lagi ya, balik lagi ya. Jeburin aja diri kita ke situasi itu. Kalau takut bertanya, paksakan untuk bertanya. Kalau takut, contohlah naik sepeda. Gimana caranya supaya saya takut naik sepeda? Saya nggak percaya diri naik sepeda supaya saya bisa percaya diri naik sepeda. Ya sering-sering naik sepeda ya kan? Coba aja. Coba aja naik sepeda terus. Jadi dilatih. Kemudian takut jangan lupa mengalami. Kalau cuma dialami saja jadi kayak keledai nanti jatuh ke lubang yang sama. Sudah dilatih, direfleksikan. Apakah tadi aku sudah bagus menyampaikannya? Apalagi yang perlu tambahkan lagi? Kenapa ya tadi aku takut? Apakah ketakutanku atau keminderanku itu rasional? Atau keminderanku itu hanya sebenarnya pikiranku saja yang jahat kepada diriku sendiri? Karena seringkali kalau orang gak percaya diri itu yang jahat sama diri kita sendiri tuh ini. Pikiran kita sendiri gitu kan. Jadi itu yang direfleksikan. Oke. Berarti kalau gitu ibaratnya bagaimana kita berefleksi setelah kita memiliki pengalaman itu pun jadi hal yang penting juga ya Kak Rasya. Dan mungkin untuk beberapa orang ya bahwa kemampuan berefleksi itu mungkin tidak semua orang tuh punya secara natural tiba-tiba punya ya. Dan ada beberapa yang mungkin juga butuh untuk difasilitasi seperti itu ya Kak Rasya. Makanya memang di Thalassia itu kita ada yang mentoring one on one ya. Gitu ya. Jadi teman saya semua nih kalau misalnya butuh
difasilitasi gitu ya untuk berefleksi diri dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Itu di talent saya itu ada teman saya semua. Jadi kalau teman saya semua sudah daftar nih kursus sampai dapat kerja, itu tuh sudah otomatis akan punya mentor. Akan mendampingi proses teman saya dari awal sampai akhir. Ini mentornya bukan mentor yang kaleng-kaleng cuma teman saya semua baru pertama kali ketemu langsung tiba-tiba ngomong gitu, enggak. Tapi ini mentor yang beneran kenalan sama teman-teman dan tahu gitu ya perjalanannya teman-teman dari awal sampai di fase-fase di kursus saya berikutnya kayak gitu. Nah ini kalau misalnya tertarik tadi boleh ya, mungkin bisa dikirimkan juga ya ke Kak admin, barangkali ada yang mau langsung tanya-tanya lebih jauh nih di chat, jadi boleh langsung dikirimkan. Oke, tidak terasa ya Kak Rasti, kita sudah masuk ke penghujung acara nih. Oh, wow, padahal masih pengen ngobrol kita ya. Waduh ya, kalau misalnya mau Sampai maghrib kayaknya ya. tapi buka puasa ya kita ngabuburit ya ibaratnya ya. Oke, nah teman saya semua kalau misalnya mau mendengar lebih jauh gitu ya tentang gimana sih obrolan aku sama Kak Rasti ngomongin transferable skills, ngomongin tentang tren industri dan lain-lain, itu boleh banget teman saya semua bisa cek ya. Podcastnya ada channel YouTube namanya Kasat Mata gitu ya. Teman saya semua bisa cek tuh podcastnya aku sama Kak Rasti, itu kita bahas banyak banget gitu. Transferable skills, tren industri, gimana sih caranya kita bisa tetap adaptif gitu ya di dunia kerja, itu banyak banget di sana. Teman saya semua bisa pilih juga, itu ada beberapa episodenya ya, silakan dipilih sesuai yang teman saya merasa tertarik sama topiknya ya, kayak gitu. Oke, kalau begitu aku akan memberikan juga ya kesempatan kepada Kak Rasti nih. Mungkin teman saya semua juga sekarang saat ini sedang mengalami apa ya ibaratnya fase kehidupannya masing-masing ya. Ada yang mungkin masih fresh graduate, ada yang masih berkuliah, ada yang ibaratnya dia sudah bekerja atau baru bekerja mungkin, dan di setiap fase kehidupannya kan pasti ada tantangan-tantangan juga ya Kak Rasti ya. Nah mungkin bisa disampaikan closing statement-nya nih Kak Rasti untuk teman saya semua yang pada hari ini sudah hadir dan merasa mengalami tantangannya masing-masing gitu Kak Rasti, dan bagaimana mungkin nanti kaitannya juga dengan transferable skills ya Kak Rasti ya. Mungkin bisa melihat di kamera ini ya Kak Rasti ya, silakan. Apa ya, mungkin gini ya, seringkali kalau kita ngerasa minder, atau misal kita ngerasa kesusahan, atau kita ngerasa nggak mampu, atau kita ngerasa, aduh, ini kewalahan banget, atau ini semuanya sulit, itu karena biasanya, tapi nggak tahu nggak semua orang, tapi biasanya karena kita membandingkan apakah skill kita, apakah bagaimana kita, bagaimana kita mengerjakan ini, mengerjakan itu, performa kita itu bagus atau enggak dibandingkan orang lain atau dibandingkan ini dan itu, yang biasanya kita membanding-bandingkan sehingga membuat kita semakin minder. Nah, teman-teman ingat kalau lihat tadi gunung es transferable skills itu cuma di permukaan aja dan itu akan selalu berubah. Tapi yang paling bawah apa? Adalah sebenarnya kemampuan teman-teman untuk melatih mental supaya jadi tangguh dan mengelola emosi dengan baik. Jadi sebenarnya semakin mendapatkan tantangan, semakin mendapatkan kesusahan, justru itu adalah itu kesempatan yang baik untuk melatih mental kita bagaimana kita bisa tetap tangguh menghadapi tantangan. Jadi buat teman-teman yang sedang kesulitan, ragu-ragu, minder, susah, nggak pede, aduh aku harus gimana, bingung, selamat. Itu adalah kesempatan yang bagus dan malah jeburin aja diri teman-teman ke situasi-situasi seperti itu supaya transferable skills yang paling bawah, yang paling foundational, yang paling fondasi itu bisa terus terlatih. Selamat menghadapi tantangan dan selamat mengembangkan transferable skills teman-teman.